Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Gumbolopati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya sekira pukul setengah 6 pagi, mereka bangun. Pak Dirja tampak sedikit terkejut setelah melihat ke arah jam, karena ia telah melewatkan sholat subuhnya. Duh, ucapnya sembari bangkit dan mengajak Darwis untuk bersiap mandi. Bangun Le, mandi. Jam 7, kita ada janji untuk bertemu dengan atasan Bapak. Hingga singkatnya setelah sekira 30 menit berlalu, Pak Dirja dan Darwis yang telah siap pun akhirnya berangkat. Di kantor Darwis pun dipertemukan dengan atasan Pak Dirja yang bernama Pak Cipto itu. Di dalam ruangannya ia sedikit dicecar dengan berbagai pertanyaan formal yang berhasil dijawab oleh Darwis dengan benar dan hati-hati. Kamu mau kerja yang seperti apa Le? Tanya Pak Cipto kepada Darwis. Monggo, terserah Bapak saja, saya ngikut, jawab Darwis dengan tunduk menguncup. Hingga singkat kata akhirnya bersepakatlah mereka tentang pekerjaan yang cocok untuk Darwis. Ya wes, 3 hari lagi kamu mulai berangkat kerja ya Le, kata Pak Cipto menutup pembicaraan itu. Semuanya telah diurus untuk sementara. Darwis akan dipekerjakan sebagai penjaga gudang, masih satu perusahaan dengan ayahnya, tapi di lokasi tempat yang berbeda. Pak Dirja tentu menyambutnya dengan lega. Akhirnya anak sematawayangnya itu telah mendapatkan pekerjaan. Malam harinya malam itu terasa cukup gerah. Darwis yang tampaknya belum terbiasa dengan hawa di kota Semarang ini pun tidak bisa tidur di dalam satu ruangan dengan ayahnya. Darwis terlihat gusar kegerahan. Ia tampak berkali-kali mengibaskan kerah bajunya, membuat Pak Dirja yang mengetahuinya pun mengajak Darwis untuk duduk di teras depan. Di depan saja ya Le, biar dapat angin, ajak Pak Dirja kepada anaknya yang juga merasa kegerahan. Mereka pun beranjak menuju teras dan segera duduk dengan nyaman menghadap ke jalan depan rumah. Angin malam mulai menerpa mereka, yang akhirnya bisa sedikit meredam kegerahan itu. Namun entah mengapa setelah menit demi menit berlalu, mulailah muncul sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Entah apa, tapi yang jelas hal itu membuat Pak Dirja dan Darwis gelisah. Tidak diketahui pasti apa yang menjadi pikiran mereka saat itu, tapi kegelisahan itu pun tiba-tiba terbias oleh kedatangan Pak Sukoco yang lewat di depan mereka. Pak Koco, sudah saya tunggu-tunggu, sini mampir, sekalian pesan 2 ya, buat anak saya ini. Iya mas, saya memang sudah berniat untuk mampir kok, jawab Pak Sukoco seraya memasuki halaman hunian Pak Dirja, sembari memikul gerobak sekutengnya. Oh ini toh, Cak Bagus, gimana mas, aman kan? Kata Pak Sukoco yang menjabat tangan Darwis, sembari menoleh ke arah Pak Dirja. Aman kok Pak, alhamdulillah ini Darwis anak saya, alhamdulillah sudah mau dapat kerja di sini, jawab Pak Dirja memperkenalkan anaknya. Aman, maksudnya? Kata Darwis dalam hati. Ia sedikit merasa bingung memahami sambut kata dari ayahnya dengan bapak-bapak penjual sekuteng itu. Hingga Pak Sukoco pun menyela untuk membuatkan sekuteng pesanannya, yang segera siap tidak lama kemudian, hingga mereka pun menikmati minumannya sembari mengobrol ringan dengan Pak Sukoco yang kini juga turut duduk bersama mereka di teras itu. Bagaimana Pak Broto? Apakah ada kabar dari beliau? Tanya Pak Dirja berbahasa basi kepada Pak Sukoco. Oh, kira-kira 5 hari lagi kita ke sana mas, sesuai arahan dari beliau. Darwis yang belum begitu paham itu pun hanya bisa menatap ayahnya yang sepertinya segera mengerti keingintahuannya.
Pak Broto itu orang yang mau ngelarung pusaka Mbah Kakung le. Rumahnya di dekat pelabuhan sana. Besok kalau kamu mau ikut juga ndak apa-apa. Jelas Pak Dirja kepada Darwis yang langsung ngangguk menggumam. Walah begitu toh Pak. Kalau Darwis sih manut-manut saja. Setelah itu mereka pun lanjut mengobrol dengan topik-topik yang justru kian menyenangkan. Semuanya mengalir begitu saja, didominasi oleh pertanyaan Pak Sukoco yang ternyata adalah pribadi yang jenaka. Hingga tanpa terasa menit demi menit pun telah berlalu. Terlihat jam yang sudah menunjukkan pukul 00.30 malam. Sebetulnya obrolan saat itu memang sedang asik-asiknya. Tapi entah mengapa tiba-tiba saja Pak Sukoco berpamitan. Mas, Dek, saya tak pulang dulu ya. Agak ndak enak badan, besok malam saya mampir ke sini lagi. Kata Pak Sukoco yang seketika membuat kekehan tawa Darwis dan Pak Dirja mendadak berhenti. Kok buru-buru toh Pak? Mbok nanti, wong masih sore begini kok. Tanggap Pak Dirja. Pak Sukoco tampaknya tidak terlalu memperhatikan kata-kata Pak Dirja. Bukannya menjawab dan segera beranjak, ia malah terdiam aneh. Dengan matanya yang tiba-tiba terpaku ke arah pintu depan hunian Pak Dirja yang terbuka. Pak Dirja dan Darwis tentu menatap heran. Dahi seseorang ayah dan anak itu mengernyit, sembari sama-sama menoleh ke arah belakang mereka, yakni pintu depan yang kini masih ditatap lamun oleh Pak Sukoco. Tapi tidak ada apa-apa di sana, selain pintu yang terbuka dan temaram lampu ruang tamu yang membias keluar ke teras. Ada apa Pak? Kata Pak Dirja setelah itu, seraya mendadakkan tangannya di depan mata Pak Sukoco. Hingga bapak penjual sekutang itu pun seperti tersadar dengan ekspresi wajah yang gugup dan terkejut. Kenapa panjenengan Pak? Kata Pak Dirja lagi, yang kini dijawab Pak Sukoco dengan gegap terbata sembari terburu beranjak pergi. Ndak apa-apa kok, jawab Pak Sukoco gugup. Ia sempat memandang sampingnya namun segera merunduk, seperti mengalihkan pandangannya akan sesuatu. Ia pun langsung beranjak bangkit setelah itu, mengangkat gerobak pikulnya ke atas salah satu bahunya, dan melangkah pergi begitu saja sambil berpamitan kepada Pak Dirja dan Darwis sekali lagi. Ya sudah, saya pulang dulu Ki, kata Pak Sukoco lagi, dan setelah itu beranjak pergi. Bahkan tanpa meringkas mangkok serta meminta ongkos dari dagangan sekutengnya. Pada saat yang bersamaan tengkuk Pak Dirja juga bergidik. Ia tiba-tiba menduga kalau Pak Sukoco telah diperlihatkan sesuatu yang tidak lazim. Tapi saat itu Pak Dirja tetap berusaha mencoba untuk menyembunyikannya kepada Darwis, hingga ia pun berkata, dari dulu dia memang suka tiba-tiba aneh begitu. Sudah Yule, kita masuk saja, tidur, sekarang sudah malam juga. Kata Pak Dirja seperti mengalihkan agar anaknya tidak banyak bertanya. Tapi apa yang sebenarnya dilihat oleh Pak Sukoco? Kita coba tilik dari sudut pandangnya. Dari rumah Pak Dirja itu Pak Sukoco berjalan terburu memikul gerobaknya, sambil terus membayang jelas di benaknya sesosok mengerikan yang tadi ia lihat di rumah Pak Dirja. Ternyata Pak Sukoco melihat sosok pocong, wujud tubuh berkafan itu berdiri menatapnya dari dalam ruang tamu Pak Dirja. Awalnya tidak setakut itu dan seharusnya ia juga tidak perlu pergi. Toh Pak Sukoco sebenarnya sudah cukup terbiasa dengan hal semacam ini. Akan tetapi ada satu alasan yang seketika muncul dan membuatnya merasa tidak sanggup. Yaitu ketika wujud bungkusan kain mayat itu mulai melompat-lompat semakin mendekatinya. Dan akhirnya turut duduk bersama mereka di teras itu. Hingga disinilah Pak Sukoco melihat wajah pocong itu dari dekat dan mulai merasa mengenalinya. Yang mana, benar saja, tidak butuh waktu lama untuk ia tahu kalau ternyata itu adalah paras dari mendiang Pak Suwoto, sang perukia yang baru saja meninggal belum genap 2 pekan yang lalu. Dan di antara Pak Dirja, Darwis dan dirinya, sepertinya hanya ia sajalah yang melihat hal itu. Kejadian ini seperti mengulang lagi lelembut yang menyerupai almarhum Pak Suwoto kembali menampakkan dirinya kepada Pak Sukoco. Hanya saja kali ini dia muncul dengan wujud yang berbeda, tidak seperti tempo hari. Tapi rasanya sama saja. Lagi pula apapun rupa wujud lembutnya, jika kita pernah kenal di masa hidupnya, tentu itu lebih dari mengerikan. Pak Sukoco yang tergopoh memikul gerobaknya itu akhirnya sampai di mulut terminal.
penanda bahwa beberapa langkah lagi ia sampai di kontrakannya. Remang-remang lentera kedai angkringan sedikit membuatnya merasa lega. Ia pun kembali berjalan dan tiba di huniannya tidak lama kemudian. Dengan kalut dan tergesa-gesa ia segera masuk, membersihkan dirinya, membereskan dagangannya, dan setelah itu merebah di kamarnya sembari menggenggam kalung tasbih untuk berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapnya lirih berbisik, sampai akhirnya ia pun juga mulai mempertanyakan kejadian itu kepada dirinya sendiri. Apa sebenarnya pesan yang mau Pak Woto sampaikan? Batin Pak Sukoco yang kini merebah memandang langit-langit kamarnya itu. Dari hunian Pak Sukoco kita kembali lagi ke kediaman Pak Dirja. Pak Dirja dan Darwis pun masuk ke dalam rumah beberapa saat setelah Pak Sukoco pergi dengan gelagat anehnya itu. Darwis sebenarnya sudah menduga bahwa keganjilan telah terjadi dengan Pak Sukoco. Namun bersamaan dengan itu, ia membaca gelagat ayahnya yang sepertinya memang sedang tidak terlalu ingin ditanya. Singkatnya mereka pun sudah berada di dalam kamar. Darwis dan Pak Dirja sudah sama-sama merebah dan sepertinya memang bersiap untuk tidur. Ayo Le, tidur sudah malam, kata Pak Dirja kepada Darwis sembari berbalik badan dan membelakangi anaknya itu. Mata pun mereka pejam hingga menit demi menit pun berlalu. Suara dengkuran terdengar dari Pak Dirja, menandakan bahwa ia sudah nyenyak terlelap, namun tidak untuk Darwis yang saat itu masih bolak-balik menyamakan posisi tidurnya. Karena lagi-lagi sepertinya hawa panaslah yang membuatnya masih tetap terjaga. Geras hangat yang saat itu Darwis rasakan membuatnya terus gelisah meski seberapapun ia berusaha menutup matanya. Keringatnya mulai bercucuran dan jujur, ia merasa tersiksa dengan hawa nan panas ini hingga lama-lama hal itu pun akhirnya mencapai ambang batasnya. Membuat Darwis yang sepertinya sudah benar-benar tidak betah pun justru memutuskan keluar dari kamar dan pindah ke ruang tamu. Sembari membawa sepasang bantal dan guling, Darwis berjalan menuju ruang tamu. Ia pun segera merentangkan tubuhnya di kursi panjang. Hawanya ternyata jauh berbeda daripada di kamar. Di sini terasa lebih sejuk. Mungkin karena angin yang tertiup masuk melalui lubang ventilasi. Dan Darwis yang mulai merasa nyaman pun segera memejamkan matanya hingga akhirnya beberapa saat kemudian ia pun berhasil terlelap pulas di atas kursi ruang tamunya itu. Entah berapa lama menit dan detik yang telah berlalu, namun yang jelas malam itu Darwis kembali terbangun oleh rasa haus yang menyerangnya. Sebenarnya ia cukup malas untuk beranjak, namun sepertinya tidak akan nyaman pula jika ia memaksa untuk kembali tidur dengan tenggorokannya yang terasa kering. Hingga mau tidak mau Darwis pun bangkit dan beranjak menuju dapur untuk mengambil minum. Dan setelah itu kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan tidurnya. Ia pun merebah lagi di atas kursi semula, mencari posisi ternyaman, dan setelah itu kembali bersiap untuk tidur. Hela Darwis seraya memejamkan kedua matanya. Namun tidak sampai 10 detik setelah itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Suaranya tidak begitu keras. Gambarannya seperti jentikan jemari yang beradu pelan dengan sebuah kaca. Tek, 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 tek. Suara kaca yang seperti diketuk oleh jentikan jari. Mata Darwis seketika kembali terbuka. Ia segera menoleh ke arah jendela. Jendela di mana menurutnya adalah sumber dari suara itu. Ketukan di kaca itu masih ada, tapi anehnya Darwis tidak melihat apapun atau siapapun dari jendela-jendela itu. Seluruh tubuhnya pun sampai bangkit untuk memastikan. Ia tatap dengan cermat satu persatu jendelanya sampai akhirnya pandangan matanya pun terhenti pada jendela tidak bertirai di paling ujung. Matanya terbelalak dengan apa yang dilihatnya. Semuanya begitu tampak nyata, ditambah gelapnya ruang tamu yang hanya tersinari temaram lampu teras. Membuat hal itu semakin terlihat jelas. Apa itu? Kata Darwis yang kini dahinya mengernyit keheranan. Karena terlihat jelas kejanggalan di sana, di mana kaca jendela yang kini ia amati itu tampak berembun, dengan embunya yang melebar dan mengempis, seperti ada seseorang yang sedang bernafas di baliknya. Tapi Darwis sama sekali tidak melihat siapapun di balik jendela itu. Hingga ia yang masih sedikit meragu pun memutuskan untuk bangkit dan beranjak mendekat untuk benar-benar memastikannya.
Ia pun mulai mendekat. Tapi baru selangkah kakinya beranjak, ketukan dan nafas berembun itu tiba-tiba berhenti. Di sini Darwis mulai mengira kalau itu hanya ilusinya semata. Mungkin perasaan saya saja. Lagian bapak ini gimana? Jendela kok ndak ada tirainya? Batin Darwis sembari melangkah lagi dan masih terus mengamati satu jendela itu. Darwis pun mengendap maju. Kali ini ia benar-benar mendekatkan wajahnya dan disinilah alisnya kembali dibuat naik keheranan. Ketika ia menyadari seperti ada bekas embun yang membundar di kaca jendelanya itu. Harusnya ia tanggap dengan keganjilan itu, namun entah mengapa ia masih saja ingin memastikannya. Darwis pun mengusap bekas mengembun itu dengan telunjuknya, dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba, tek, tek. Kaca jendela itu tiba-tiba kembali dijentik, kali ini dengan irama cepat dan terburu. Bersamaan dengan itu, muncul juga sesosok wujud di baliknya yang sepertinya adalah wujud si pengetuk dan pembentuk dari nafas berembun. Allahu Akbar! Sentak Darwis yang terkejut oleh ketukan dan wujud yang muncul tepat di depan mukanya itu. Darwis pun terhuyung mundur dan akhirnya jatuh. Tubuhnya terasa lunglai dan lemas sampai-sampai ia tidak mampu untuk bangkit dan berlari. Namun di antara ketukan menjentik yang masih terus terdengar itu, Darwis sempat merangkak menjauh. Walau akhirnya ia pingsan di ambang gawang pintu menuju ruang tengah. Dan keesokan harinya Darwis pun ditemukan oleh ayahnya dalam keadaan demam tinggi. Pak Dirja segera memampa Darwis kembali ke kamar. Tanpa bertanya apa yang terjadi, ia sudah merasa bahwasanya pasti ada hal-hal ganjil yang telah anaknya itu alami. Darwis pun direbahkan ke ranjang dengan badan yang menggigil hebat, matanya kosong membelalak, menatap ke langit-langit kamar. Pak Dirja tidak kuasa untuk berkata. Hingga dalam parau, Darwis pun berucap bahwa semalam ia melihat sosok aneh yang mengetuk jendela. Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kamu mau apa? Bapak belikan bubur ya, buat makan obat. Kamu ini panas, Le. Iya, Pak. Pagi itu pun Pak Dirja segera keluar, membeli bubur langganan dan menyuapinya sembari berujar kepada anaknya itu. Apakah sebaiknya hari ini ia izin untuk bekerja agar bisa menunggu Darwis di rumah. Darwis menolak dan berkata akan baik-baik saja. Ia meminta ayahnya agar tetap masuk kerja. "Dah apa-apa kamu, Le, Bapak tinggal. Nanti kalau butuh apa-apa gimana?" kata Pak Dirja. "Alah, ndak apa-apa kok. Hanya masuk angin biasa. Nanti habis minum obat, tidur pasti mendingan. Bapak berangkat saja ndak apa-apa," jawab Darwis sembari meraih piring buburnya untuk ia makan sendiri. "Oh, ya sudah. Benar toh ndak apa-apa," tangkap Pak Dirja sambil mengupas bungkus obat yang tadi ia beli. "Iya Pak, ndak apa-apa," kata Darwis lagi di sela kunyahan pelan suapan buburnya itu. Pak Dirja pun hanya bisa menarik nafasnya. Batinnya seketika merasa sedih telah memasukkan Darwis dalam keadaan ini, mengingat dia adalah satu-satunya yang masih tersisa dan tidak ada lagi. Hanya Darwis lah yang Pak Dirja miliki sekarang. Pak Dirja akhirnya keluar kamar sebelum matanya yang sudah sebak berair itu tumpah di depan anaknya. Setelah itu Pak Dirja segera menyambar handuk dan mandi, seraya berharap semuanya akan baik-baik saja. Pagi itu pun berjalan sewajarnya. Pak Dirja tetap berangkat ke tempat kerjanya, sementara Darwis yang sedang demam itu menunggu di rumah, merebah di ranjang, sembari menunggu reaksi kantuk dari obat demam yang baru saja ia minum. Pandangan Darwis yang sayu kembali menatap ke langit-langit yang tanpa sadar menuntunnya untuk merangkai ingatan dari wujud ganjil semalam. Beruntung hari sudah terang, sehingga ia tidak terlalu takut meski wujud itu kini kian jelas tergambar di ingatannya. Hal itu sempat bertahan beberapa saat, hingga obatnya yang bereaksi akhirnya membuat Darwis terkantuk dan tertidur. Menit pun berganti. Seiring Darwis yang telah tertidur nyenyak itu kini kembali terbangun dengan keringat yang kuyup di sekujur tubuhnya. Demam pun juga agak hilang. Dan di waktu yang sudah menjelang zuhur kini, Darwis terbangun dengan badannya yang sudah jauh lebih segar. Darwis pun bangkit dengan separuh tubuhnya dan kini duduk di atas ranjang, memijat tengkuknya yang agak terasa pegal. Namun hampir bersamaan dengan itu tiba-tiba saja tercium bau gosong. Baunya tercium sangat dekat, sampai-sampai saat itu Darwis bergegas keluar. Tapi bau itu tiba-tiba hilang begitu saja, tepat setelah ia keluar dari kamarnya.
Darwis tetap melangkah ke dapur untuk memastikannya, hingga tidak lama kemudian suara ketukan dari pintu depan mengalihkannya. Tok tok tok. Kula nuwun. Darwis berbalik, bergegas membukakan pintu, dan terlihatlah di sana seorang pria parubaya. Bajunya kotor penuh bercak-bercak hitam seperti arang. Rambutnya ikal dengan janggut yang tipis, dan terlihat juga tasbih yang terkalung di lehernya. Darwis tampak tersenyum canggung, dan orang itu pun berkata kepadanya, Mas Dirjanya ada. Oh, Bapak sedang kerja, pulangnya nanti sore, saya anaknya. Ada pesan apa Pak? Nanti saya sampaikan. Jawab Darwis yang tidak lama kemudian dijawab orang itu dengan kata-kata yang membuat alis Darwis naik kebingungan. Walah, ya sudah, cuma mau ngasih kabar. Kalau setelah saya, akan ada yang mati lagi. Jawab orang itu, sembari melotot tajam dan kemudian pergi berlalu tanpa permisi. Darwis mengernyit keheranan. Mencerna kata-kata itu, ia berdiri bingung sembari menatap orang itu berjalan pincang menjauh dari rumahnya. Ngomong apa sih orang itu tadi? Tidak jelas. Ia sempat mencoba menyusun kembali ucapan itu. Darwis masih menyangka kalau mungkin ia salah mendengar kata dari pria aneh itu. Apa saya salah dengar ya? Batin Darwis sembari kembali masuk ke dalam. Darwis kini berjalan menuju dapur, bermaksud mengambil minum untuk membasahi tenggorokannya yang terasa kering. Langkahnya gontai dengan sedikit pening yang masih tersisa di kepalanya. Mati? Siapa yang akan mati? Alhamdulillah, ucapnya yang rupanya masih terngiang dengan wajah dan ucapan dari pria itu. Ia pun menengguk segelas minuman, menuangnya satu gelas lagi dan membawanya berjalan kembali menuju kamar, namun melewati ruangan makan. Darwis berhenti di sana. Ia menyambar beberapa kue untuk mengisi perutnya, dan setelah itu kembali berjalan lagi menuju kamarnya. Di kamar Darwis pun meminum obatnya lagi, dan kembali merebah, bermaksud untuk meneruskan istirahatnya. Dan lagi-lagi terngianglah kembali kata-kata dari pria itu. Apa ya maksudnya? Dia itu siapa? Seperti ada yang mengganjal di hatinya saat itu, tampaknya ia bimbang. Namun Darwis tetap mencoba untuk membangun prasangka bahwa pria aneh itu hanyalah orang gila. Ia menebalkan itu dengan asumsi dari penampilannya yang compang-camping. Tapi orang gila mana yang kenal dan bisa menyebut nama ayahnya? Apa mungkin orang gila itu kenal dengan bapak? Sudahlah, saya sampaikan saja nanti sama bapak. Dan dengan semua kekalutan itu, Darwis pun tetap berusaha untuk memejamkan matanya. Meski itu malah justru membuat pikirannya semakin liar. Apakah ini ada hubungannya dengan soal bedong mayat ini? Tidak, semoga saja tidak. Tampik Darwis yang langsung menepis prasangkanya sendiri, hingga ia pun mulai bersikir untuk membuang rasa itu jauh-jauh dari pikirannya. Astagfirullahaladzim. Cara itu tampaknya bekerja meredam pikiran buruknya itu, hingga seiring kalimat zikir yang terus ia ucapkan, secara perlahan mulai membawanya kembali terlelap. Hingga menit pun berganti, membawa sore yang akhirnya menjelang. Darwis masih tertidur lelap di kamar dan telah melewatkan adzan asar yang sudah berkumandang sekira 1 jam yang lalu. Tidak lama kemudian Pak Dirja pulang dari tempatnya bekerja. Ia saat itu baru saja sampai, segera bergegas menuju kamar untuk memeriksa keadaan Darwis. Hingga ia cukup merasa lega setelah menyentuh kepala anaknya yang sudah penuh peluh dan tidak sedemam tadi. Sentuhan Pak Dirja membangunkan Darwis dari lelapnya. Makan dulu, Le. Sudah makan belum? Itu bapak sudah belikan nasi rames, kata Pak Dirja setelah melihat Darwis membuka matanya. Enggak Pak, jawab Darwis tidak lama kemudian, sembari bangun dan bangkit dari ranjangnya. Piye, sudah enakan, kata Pak Dirja, yang segera dijawab oleh Darwis sembari melangkah turun dari tempat tidurnya. Enggak Pak, sampun. Setelah itu mereka pun keluar dari kamar untuk makan bersama, dan teringatlah Darwis pada pria parubaya yang datang siang tadi. Ia pun langsung menceritakan hal itu, sembari saling menyantap makanan di piringnya masing-masing. Mulanya Pak Dirja tampak biasa mendengar cerita dari Darwis itu, hingga lama-lama alisnya pun kian menaik. Saat cerita Darwis mulai sampai pada penjelasan yang lebih detail tentang ciri-ciri pria parubaya itu dan pesan yang dititipkan untuknya. Tidak mungkin. Batin Pak Dirja menggelengkan kepala, menepis asumsi spontan di dalam pikirannya.
Pasalnya berdasarkan ciri-ciri pria Parubaya yang Darwis jelaskan saat itu, sepertinya mengarah kepada sosok mendiang Pak Suwoto. Dengan logikanya, Pak Dirja berusaha mengingat-ingat orang lain selain Pak Suwoto yang mungkin ia kenal dan kurang lebih memiliki ciri fisik yang sama. Namun setelah beberapa saat ia mencoba berpikir, Pak Dirja tetap merasa tidak mengenal orang dengan ciri-ciri fisik seperti itu, selain mendiang Pak Suwoto. Apalagi di sini ia juga tidak mengenal banyak orang, jadi tidak mungkin juga dia melewatkan satu orang pun dalam ingatannya. Pak Dirja beberapa saat terdiam memikirkan hal itu, membuat Darwis pun menjadi bertanya, "Siapa Pak? Bapak kenal?" Tadi Darwis belum sempat tanya namanya, soalnya dia buru-buru pergi. "Aneh Pak, kayak orang kurang waras," kata Darwis yang sepertinya belum sepenuhnya paham. Namun belum sempat Pak Dirja menanggapinya, bersamaan dengan itu terciumlah kembali bau-bau gosong yang seketika mengalihkan perhatian mereka. "Ini bau gosong dari mana sih? Dari tetangga sebelah ya Pak? Tadi siang Darwis juga sempat menciumnya. Darwis kira baunya dari dapur kita," ucapnya yang setelah itu membuat Pak Dirja menatap cemas. "Kenapa Pak?" ucap Darwis lagi, yang kian bingung dengan perangai ayahnya itu. Hingga tidak lama kemudian Pak Dirja pun berkata, "Jangan-jangan almarhum Pak Suwoto ya?" Mendengar bubuhan kata almarhum di depan sebuah nama yang Pak Dirja sebutkan itu pun sontak membuat Darwis terbelalak dan semakin bertanya-tanya lagi. "Almarhum Pak Suwoto? Siapa itu Pak? Jadi maksud Bapak yang tadi bertemu Darwis itu lelembut? Anda mungkin, masa siang-siang?" Tanggap Darwis meragu, yang mana jawaban itu seperti cukup menggoyahkan asumsi liar dari Pak Dirja. "Memang Pak Suwoto itu siapa toh Pak?" tanya Darwis lagi. Mendengar itu Pak Dirja mendadak terdiam. Namun dalam jeda diamnya itu, mungkin tidak sampai 5 detik setelah bibir tertutup, secara tiba-tiba terdengarlah suara tidak beraturan menggema di ruangan itu. "Iya, itu tadi memang saya." Bahasa dan logatnya seperti sangat familiar bagi Pak Dirja. Hanya butuh kurang dari 1 detik untuk segera yakin 100% kalau suara itu sangat mirip dengan suara dari mendiang Pak Suwoto. Pak Dirja tersentak diam. Beda dengan Darwis yang saking kagetnya ia hampir melompat dari kursi. "Siapa itu Pak?" sentak Darwis yang terkejut sembari menoleh ke langit-langit. Karena ia merasa dari situlah sepertinya suara itu terdengar. Ucapan tidak bertuan yang mirip mendiang Pak Suwoto itu nyatanya hanya terdengar sekali saja dan tidak muncul lagi setelahnya. Namun meskipun begitu, sepertinya sulit bagi mereka untuk bersikap biasa dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Suara siapa itu? Apa ada orang lain di sini selain saya dan Bapak?" batin Darwis saat itu, yang mana dalam waktu yang sama, pikiran Pak Dirja semakin berkutat terbayangi oleh wajah mendiang Pak Suwoto. Darwis dan Pak Dirja tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah terhidang di piringnya masing-masing. Walaupun sebenarnya beberapa saat setelah suara misterius itu terdengar, mereka merasa sudah kehilangan selera makannya. Sore itu pun mulai hampir habis. Langit yang kian menggelap membuat Pak Dirja dan Darwis akhirnya beranjak untuk menyalakan lampu-lampu penerangan di huniannya itu. Menit demi menit berlalu, suasana pun kini perlahan mulai jauh lebih tenang. Hingga Darwis tiba-tiba saja kembali membuka pembicaraan. Ya, apalagi kalau tidak membahas keganjilan itu. Sepertinya rasa penasaran dalam dirinya lah yang sekarang sedang menuntun Darwis untuk membahas soal itu. Pak Dirja tampak enggan untuk membicarakannya, namun keengganannya itu justru membuat Darwis semakin ingin mengetahuinya. Hingga akhirnya, setelah sedikit perdebatan kecil, Pak Dirja pun mengungkapkannya. Percaya tidak percaya, keyakinan Bapak mengenali suara tadi adalah suara dari almarhum Pak Suwoto. Dan mengingat ciri-ciri yang juga sudah kamu jelaskan, kemungkinan orang yang menemui dan titip pesan kamu adalah dia juga, Jelas Pak Dirja dengan pelan dan sedikit bergetar. Meski penjelasan itu tidak pernah akan diterima oleh akal, Pak Dirja terlihat sangat yakin kalau tadi itu adalah suara dari mendiang Pak Suwoto, perukia di kampung ini yang belum lama meninggal karena peristiwa kebakaran di rumahnya. "Tapi apa hubungan Pak Suwoto dengan semua ini, Pak? Apa maksud dari kedatangannya itu?" batin Darwis, yang mana bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar. Suaranya mendentum 3 kali dengan akhir gemuruhnya yang sangat menakutkan. "Allahu Akbar!" sentak mereka terkejut, dan tidak sampai 2 detik setelahnya listrik pun tiba-tiba padam.
membuat suasana kini seketika berubah menjadi gelap gulita. Bapak. Iya Le, iya. Jawab Pak Dirja seraya tangannya yang mulai merogoh ke sakunya untuk mengambil pematik api. Cekrak, cekrak. Dan pematik pun menyala. Ada lilin Pak? Tanya Darwis. Ada, banyak lentera kok di dapur. Jawab Pak Dirja yang setelah itu tampak sedikit menggerutu. Duh, pakai mati lampu segala. Kata Pak Dirja sembari bangkit beranjak mengambil lampu penerangan minyak di dapur. Darwis juga turut beranjak mengikuti ayahnya. Dan masih dengan cahaya korek di tangan Pak Dirja, mereka berjalan menuju dapur, mengambil 4 buah lentera dan menyalakannya satu persatu. Semua lentera mereka letakkan di hampir setiap ruangan yang membutuhkannya. Darwis dan Pak Dirja pun kini memilih untuk berada di ruang tamu. Mereka kini duduk berhadapan, menatap lampu minyak di atas meja. Belum terjadi pembicaraan lagi. Yang ada saat itu hanyalah suara samar azan maghrib. Itu pun terdengar sangat jauh, karena mungkin bersumber dari kampung lain yang saat itu listriknya tidak turut padam. Tidak lama kemudian Pak Dirja mengajak Darwis untuk sholat maghrib, sembari menanyakan kepada anaknya itu apakah badannya sekarang sudah lebih enak. Maghriban dulu Yole, badanmu sudah enakan belum? Kata Pak Dirja yang segera diiyakan oleh Darwis. Ayo Pak, sudah tidak apa-apa juga kok. Kita maghriban di mana? Di rumah apa di masjid? Oh iya, di masjid saja gimana Le? Nggak jauh kok. Enggak Pak, tapi Darwis ini belum mandi loh seharian. Apa ndak apa-apa? Halah ndak apa-apa, yang penting wudhu saja. Apa mau sholat di rumah saja? Darwis tampak sejenak berpikir, hingga akhirnya ia pun lebih memilih sholat di masjid. Setidaknya dengan sejenak keluar dari rumah ini, ia akan mempunyai sedikit waktu untuk membangun mentalnya yang rasanya mulai kusam. Pak Dirja masuk meninggalkan Darwis di ruang tamu untuk mengambil kain sarung di kamarnya. Sebentar, Bapak ambilkan sarung sama senter dulu, kata Pak Dirja sembari berlalu masuk, yang mana tidak lama setelah itu. Allahu Akbar! Pak Dirja berteriak. Tepat setelah ia masuk ke dalam kamar, Darwis yang mendengarnya pun terperajat dan langsung menghampiri, hingga ia yang sampai di sana pun cukup terkejut melihat ayahnya dalam keadaan merangkak keluar dari kamar. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kata Darwis panik sembari menghampiri dan membantu Pak Dirja untuk berdiri. Jangan masuk, kamu jangan masuk ke kamar, sentak Pak Dirja setelah itu. Mereka pun bergegas keluar rumah dengan sarung yang belum berhasil Pak Dirja ambil, sementara Darwis yang tengah memapa ayahnya itu masih terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun entah karena masih shock atau bagaimana, saat itu Pak Dirja seperti tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya terus menggelengkan kepalanya sembari mengajak anaknya itu untuk terus berjalan menjauhi rumahnya. Mereka yang kebingungan nyatanya tidak jadi ke masjid. Pak Dirja dan Darwis yang terus berjalan justru berhenti di kedai angkringan pinggir jalan raya. Disitulah Pak Dirja akhirnya bercerita bahwasanya tadi di dalam kamar ia melihat pocong yang sedang duduk di atas ranjang. 6 hari sudah berlalu. Dengan keadaan yang mulai melandai sewajarnya, Darwis sekarang juga sudah bekerja. Satu perusahaan dengan ayahnya, namun di tempat yang berbeda. Diketahui kejadian pocong duduk di atas ranjang tempo lalu, dan segala keganjilan yang terjadi hari itu adalah kengerian terakhir yang mereka alami, setidaknya sampai hari ini. Terhitung sudah hampir sepekan menjelang keanehan-keanehan tidak lagi terjadi kepada mereka. Pak Dirja ataupun Darwis hampir mengira bahwa semua sudah akan baik-baik saja, sampai akhirnya hari itu, sepulang Pak Dirja dan Darwis dari bekerja, mereka yang baru saja sampai di depan rumahnya seketika terherankan oleh Pak Sukoco yang sudah duduk menunggu di teras depan. Ia tidak membawa gerobak sekuteng seperti biasanya. Wajahnya lesu gelisah dan segera bangkit dari duduknya ketika melihat Darwis dan Pak Dirja datang. Walah Mas Koco, kemana saja panjenengan? Sudah seminggu kok tidak pernah kelihatan. Mana dagangannya? Apa jenengan tidak jualan hari ini? Sambut Pak Dirja sembari menghampiri Pak Sukoco itu. Kenapa Mas? Ayo masuk ke ruang tamu saja, kata Pak Dirja lagi, sembari membuka kunci dan masuk ke dalam huniannya itu. Enggak Pak, monggo masuk saja, tambah Darwis juga saat itu. Mereka pun kini duduk di ruang tamu, dan Pak Dirja pun kembali mengulang pertanyaannya, menanyakan kabar Pak Sukoco seminggu ini, dan soalan apa yang membawa bapak-bapak penjual sekuteng itu ke rumahnya. Sempat tiba-tiba teringat dan terbesit juga di benak Pak Dirja pada kejadian sekurang lebihnya sepekan yang lalu.
Tepatnya saat terakhir kali Pak Sukoco kemari sebelum ini, yang mana saat itu beliau tiba-tiba pamit pulang dengan perangai yang aneh. Namun secara tiba-tiba juga Pak Dirja urung untuk menanyakan soal itu. Entah mengapa, mungkin sepertinya karena mengamati mimik wajah Pak Sukoco yang saat itu terlihat gelisah. "Gimana Mas Koco?" ulang Pak Dirja, hingga akhirnya Pak Sukoco pun menanggapinya dengan agak terbata. Dengan pelan dan nafas yang tipis, yang agak tersegal, Pak Sukoco mengatakan maksud dari kedatangannya, yang mana ternyata ia kemari membawa warta kematian untuk disampaikan. Pak Dirja seketika agak terperajat dari tempat duduknya setelah mendengar bubuhan nama dari berita lelayu tersebut. Karena nama itu adalah Pak Broto yang kabarnya telah meninggal sehari lalu. Tepatnya kemarin pagi Pak Broto ditemukan oleh pegawainya sudah mengapung tidak bernyawa di kolam tambak miliknya sendiri. "Pak Broto meninggal, Mas." "Innalillahi," sentak Pak Dirja. Seketika wajahnya juga memerah, membuat Darwis yang waktu itu duduk di sebelahnya langsung bertanya, "Pak Broto siapa, Pak?" tanya anak Pak Dirja itu. Pak Dirja hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan itu. Nampak Pak Sukoco yang kini menatapnya sambil berkata, "Sudah tahu belum, Mas?" tanya Pak Sukoco kepada Pak Dirja yang sepertinya mencoba untuk memastikan apakah Darwis sudah tahu akan semuanya soalan bedong mayit itu. Pak Dirja pun menganggukkan kepalanya dan setelah itu akhirnya ia menjelaskan juga kepada Darwis kalau Pak Broto adalah orang pintar yang harusnya akan membantu untuk melarung bedong mayit itu. "Sepertinya benar kata orang yang mirip almarhum Pak Suwoto tempo hari kepada Darwis," kata Pak Dirja sambil menatap sayu ke arah Pak Sukoco. "Ah, maksudnya?" sentak Pak Sukoco yang masih memproses kata-kata itu, hingga Pak Dirja pun kembali menjelaskan kalau tempo lalu Darwis anaknya mengaku didatangi oleh orang yang ciri-cirinya sangat mirip dengan almarhum Pak Suwoto. Orang itu menitip pesan untuknya yang kurang lebih seperti menertawakan bahwa setelah dirinya akan ada lagi orang yang menyusul mati. Dan mungkin sekarang inilah jawaban dari pesan itu, di mana Pak Broto meninggal setelah menyanggupi urusan pemusnahan kain kafan jahanam itu. Darwis pun semakin menyela. Ia kembali bertanya kepada ayahnya, yang mana kali ini ia menanyakan perihal siapakah sebenarnya Pak Suwoto dan apa hubungannya dengan semua ini. Mau tidak mau Pak Dirja pun kembali menjelaskan kepada Darwis bahwa sejatinya almarhum Pak Suwoto dan Pak Broto adalah orang yang sama-sama hendak mengurus pemusnahan kain keramat itu. "Pak Suwoto sama dengan Pak Broto, beliau-beliau ini adalah orang yang harusnya membantu kita," ungkap Pak Dirja yang setelah itu juga menjelaskan bahwa Pak Suwoto meninggal hampir sebulan yang lalu dalam musibah kebakaran di rumahnya. Darwis tampak ternganga mendengar penjelasan itu. Dalam hatinya pun ia juga mulai menduga-duga apakah kematian dari kedua orang itu disebabkan oleh kesanggupannya akan memusnahkan bedong mayit itu. "Sepertinya dia memang terlalu kuat, Mas," ucap Pak Sukoco tiba-tiba, membuat Pak Dirja menarik nafasnya dalam-dalam dan berkata, "Entahlah Pak Koco, saya semakin bingung harus bagaimana. Sepertinya saya memang harus mengembalikan benda itu ke Turi, kampung halaman saya, agar dikuburkan di dalam makam ayah saya," kata Pak Dirja dengan wajah yang pasrah. Dan bersamaan dengan itu, setelah hampir sepekan keanehan tidak pernah terjadi, tiba-tiba terciumlah bau gosong itu lagi. Darwis adalah orang yang pertama kali bersuara tentang bau itu, hingga suasana pun malah menjadi berubah mencekam karena tanggapan dari Pak Sukoco yang tiba-tiba memajukan kepalanya sembari berkata membisik, "Nyuwun sewu, mendiang Pak Suwoto sekarang sedang berada di sini. Bau gosong inilah yang sebenarnya menjadi penanda untuk orang awam," bisik Pak Sukoco. "Ah, jangan gitu Pak Koco." "Ah, beneran ini Mas, saya hanya berkata sesuai dengan apa yang saya lihat dan rasakan," jelasnya yang tentu membuat Darwis dan Pak Dirja semakin bergidik ngeri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.